Apa katanya tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mari saksikan. Memahami dan mencermati tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Maka perlu kita ketahui terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mana pada pasal 28 angka 8 Nomor 2 Tahun 2020 yang mana menjelaskan tentang pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495. Yang mana kita ketahui bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, yang mana pada pasal 72 ayat 2 perlu kita ketahui, yang mana adalah poinnya besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jadi terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa ini sudah ditetapkan pada tanggal 20 Mei tahun 2020 dengan berbagai gugatan lembaga-lembaga menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei tersebut sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah undang-undang yang disahkan terkait dengan penanganan COVID atau Corona di Indonesia. Jadi undang-undang ini jelas bahwa tidak begitu seperti yang dimediakan sebelumnya. Perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh masyarakat desa, kepada seluruh perangkat desa bahwa lahirnya undang-undang ini adalah untuk memberi penguatan dan juga menjaga stabilitas tentang keuangan dan penanganan pandemi COVID yang kita alami sekarang ini. Karena kita ketahui ketika kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat 2 tadi bahwa di situ tidak diatur terkait dengan pandemi COVID. Maka dengan situasi kondisi sekarang Indonesia mengalami pandemi COVID tidak sesungguhnya mengurangi dari ketentuan dari rekognisi ataupun subsidiaritas yang ada di desa. Namun karena kondisi COVID ini, anggaran negara begitu banyak dikucurkan ke daerah, begitu banyak dikucurkan ke
terkait dengan penanggulangan pandemi ini termasuk di desa sudah dilakukan, yaitu terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang diserahkan kepada masyarakat. Ini tandanya bahwa negara melahirkan undang-undang ini untuk penguatan hukum, memiliki dasar hukum ketika desa menggunakan dananya kepada bantuan langsung tunai. Karena kita lihat tadi seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 di situ menjelaskan terkait rekognisi dan subsidiaritas. Maka terkait pandemi ini tidak ada pada Undang-Undang Nomor 6. Maka lahir undang-undang ini tidak mengkebiri hak-hak desa, tidak mengkebiri harapan-harapan masyarakat desa, termasuk baik secara rekognisi yang disebut pengakuan terhadap asal usul. Jadi undang-undang ini lahir bukan secara langsung menghapuskan segala undang-undang nomor 6, tetapi selama pandemi Covid ini berjalan, anggaran negara seperti pada pasal 72 dari Undang-Undang Nomor 6 yang ditentukan 10% ke desa, dana desanya, bisa saja ketika pandemi ini masih berlanjut, bisa saja dana desa ini tidak seperti sebesar anggaran sebelumnya. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Tapi itu pun semua tergantung kepada pemerintah pusat berdasarkan regulasi ke depan. Karena kita ketahui bahwa pandemi Covid ini adalah suatu bencana nasional yang akan segera dituntaskan. Mudah-mudahan segera tuntas di Indonesia ini dalam waktu dekat ke depan. Alhamdulillah ketika nanti ini sudah selesai, pemerintah yang saya yakin dan percaya akan memikirkan tidak hanya bicara dana desa, tetapi secara keseluruhan bagaimana terkait dengan ekonomi dan stabilitas keuangan baik secara negara maupun sampai kepada tingkat desa. Jadi apa yang selama ini bahas bahwa tidak akan ada dana desa, saya pikir tidak. Akan tetapi pengurangan anggaran ketika anggaran negara menurun, maka bisa saja ketentuan dari 10% itu tidak lagi diberlakukan karena faktor pandemi Covid. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah tentang penanggulangan COVID-19, ya, COVID-19 di Indonesia. Jadi semua merembet kepada seluruh anggaran, ya, baik APBN, APBD maupun APBD desa. Jadi jangan keliru masyarakat Indonesia bahwa pemerintah kita hari ini tidak akan menunjukkan dana desa lagi. Namun itu pun yang saya sampaikan hanya mencermati dan mengamati terkait Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2020, ya, dan juga terkait lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mana pada pasal 27 dan 28 membahas tentang adanya terkait desa. Jadi mari kita semangat bersama kita tunjukkan untuk menormalkan dengan menggunakan tetap menjaga protokol kesehatan mulai dari desa sampai kepada ke kota. Karena hari ini kita ketahui diutamakan, kita harapkan karena banyak pemerintahan kita di Indonesia ini adalah desa. Jadi pemerintah desa harus tetap melakukan protokol kesehatan. Dan juga terkait anggaran yang ada, bantuan langsung tunai yang ada, mari kita jaga amanah ini, kita berikan kepada yang berhak menerima, dan juga kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa dana desa ini sangat berguna bagi mereka, bukan berguna kepada segelintir kelompok, segelintir yang lainnya, tetapi ini berguna untuk masyarakat, membantu mereka dalam keadaan pandemi Covid ini, ditambah menunjang perekonomian mereka ke depan. Tidak lain itu semua diawali dari di hati kita semua. Di hati kita ingin membantu orang lain, membantu masyarakat desa, meningkatkan ekonomi desa, sehingga kita akan menunjukkan kreativitas kita yang lebih baik, transparansi kita yang lebih baik,
penggunaan dana kita yang lebih efisien, manfaatnya lebih besar, sehingga ke depan desa kita bisa menjadi lebih berkembang, lebih mandiri, dan masyarakat bisa sejahtera. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini jangan menjadi satu kecemasan bagi seluruh masyarakat desa maupun pemerintah desa. Ke depan kita tetap bersama untuk membangun desa yang lebih maju, lebih berkembang, dan juga lebih mandiri, dan masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu adalah bahagian dari nawacita Pak Presiden Jokowi Republik Indonesia. Namun kita berdoa bersama pandemi COVID-19 ini segera berlalu di Indonesia dalam secepat mungkin, agar perekonomian kita semua, baik secara pemerintahan maupun masyarakat, bisa terselesaikan. Untuk itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, apa kata Anda? Anda yang menentukan.